Sebab aku telah mati. Belum ketemu? Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21. Baca ya, 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Haleluya. Kitab Galatia dikirim Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia, saudara, yang pada waktu itu ada sedikit persoalan mengenai pertama meragukan kerasulan Paulus. Selain meragukan kerasulan Paulus, saudara-saudara, mereka juga dijajali dengan Injil yang lain. Yang Paulus katakan saudara-saudara, hakikatnya bukan Injil, hanya seperti Injil. Bahayanya adalah saudara-saudara, yang bukan Injil yang benar, yang hanya seperti Injil ini bahaya sekali. Ada banyak yang kelihatan seperti Injil, tapi bukan Injil. Haleluya. Maka Paulus berurusan dengan sesuatu yang penting seperti ini. Dia berkata, kenapa kamu lekas berbalik daripada dia kepada satu ajaran yang lain, kepada Injil yang lain? Karena waktu itu saudara mungkin berkembang banyak orang-orang yang mencoba menulis Injil versinya sendiri, isi otaknya sendiri. Sebab itu saudara ada ungkapan Injil yang lain. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan saudara-saudara bahwasanya Injil yang kita pegang adalah Injil Yesus Kristus, kabar baik dari surga. Katakan amin. Ya. Nah saudara, jadi kata Injil itu artinya kabar baik. Jadi ada yang kelihatan seperti kabar baik, tapi sesungguhnya bukan kabar baik yang sebenarnya. Ada yang kedengaran seperti kabar baik, tetapi bukan murni kebenaran dari kabar baik itu sendiri. Sebab itulah Paulus mengistilahkan sebagai Injil yang lain. Nah, Paulus dalam ayat ini berkata bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus pada bagian B dari ayat yang ke-19 tadi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara, bicara tentang salib Kristus, kita tidak hanya bicara tentang penebusan atau kemurahan Tuhan atau anugerah atau kasih karunia atau sebagainya, tetapi bicara tentang salib kita juga bicara tentang pertukaran. Katakan sama-sama, pertukaran. Amin. Ditukar. Kenapa ada pertukaran di salib? Karena sejatinya kita yang harusnya disalib, ya, bukan Yesus. Ya, harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang menderita, harusnya kita yang dipaku, harusnya kita yang disesah, harusnya kita yang dianiaya, harusnya kita yang dipukul, saudara-saudara. Tetapi dia memilih menggantikan posisi itu bagi kita. Sebab itu salib tidak hanya bicara tentang penebusan, pengampunan dosa, anugerah Allah, kasih karunia, tapi saudara juga bicara tentang pertukaran. Tempat yang seharusnya kita berada, di situ ada Kristus yang berada. Tempat yang seharusnya kita terima, tetapi diterima oleh Yesus sendiri. Maka Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Tempat yang seharusnya ada kita di sana, tetapi akhirnya ada Kristus di sana. Salib adalah tempat pertukaran. Katakan, salib adalah tempat pertukaran. Amin. Kenapa pertukaran? Kita yang di situ ditukar dengan Kristus yang di situ. Mestinya kita yang menderita, tapi dia yang menderita. Maka saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal yang bicara tentang pertukaran. Apa yang Yesus tukar dari kita di atas kayu salib? Yang pertama adalah di atas salib itu terjadi pertukaran. Kita yang jahat dan sesat, tetapi dia yang menderita. Yang sesat kita dan jahat manusia yang berdosa, tetapi yang menderita adalah dia. Saya bacakan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6 dikatakan, tetapi sesungguhnya
Yesaya menulis ini saudara-saudara 700 tahun sebelum Yesus, sebelum masa Yesus. Dia berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit siapa? Penyakit siapa? Kita. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan siapa? Kesengsaraan kita. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Siapa yang memberontak? Kita. Siapa yang tertikam? Dia. Betul tak? Ya kan? Yang berontak siapa? Kita. Yang ditikam siapa? Dia. Harusnya kita yang memberontak, kita yang ditikam. Ya? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Mestinya kita yang jahat, kita yang diremukkan. Tetapi dia yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendapatkan keselamatan dan mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, kalau lihat ayat ini, maka kita sudah tahu yang memberontak kita, yang jahat kita, yang sesat kita. Betul? Betul? Tapi yang terima akibatnya siapa? Bukan kita yang terima akibatnya. Kita yang bikin masalah, dia yang terima akibatnya. Kita yang berdosa, dia yang terima akibatnya. Ya, dia rela menderita buat kita, saudara. Dia terima akibat dari perbuatan-perbuatan kita yang menyimpang. Karena dosa tidak hanya bicara tentang perbuatan-perbuatan yang saudara lakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi dosa juga adalah bicara ketika kita menyimpang dari sasaran Allah, dari tujuan Allah menciptakan kita, dari tujuan Tuhan menyelamatkan kita, dari tujuan Tuhan memilih kita. Dan ketika kita menyimpang, itu juga adalah dosa. Maka saudara terkasih, bagian pertama terjadi pertukaran, saya katakan di atas salib. Kenapa? Karena mestinya kita yang jahat, mestinya kita yang sesat, dan kita mengalami akibat dari sesat dan jahatnya kita. Tetapi semua ditimpakan kepadanya. Itu bagian yang pertama, terjadi pertukaran. Yang kedua, saudara-saudara, ya saya tidak panjang-panjang karena sudah siang. Yang kedua, saudara, Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 2 ayat 13-14 saya bacakan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, mestinya memang kita mati karena pelanggaran kita, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetap telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang kedua, saudara, yang berhutang siapa? Surat hutang yang dipakukan, surat hutang siapa? Surat hutang kita. Betul? Bukan dia yang berhutang, kita yang berhutang. Tapi dia yang bayar. Bayangkan saudara, kita yang hutang, dia yang bayar. Mestinya kita yang hutang, kita yang bayar. Amin? Amin? Ya tentunya tidak berlaku untuk hutang-hutang kayak hutang rumah, kayak hutang pinjaman, saudara tetap harus bayar. Jangan suruh Tuhan yang bayar. Amin? Itu bicara tanggung jawab. Tetapi saudara, ada yang tidak mampu kita bayar, yaitu dosa kita, yaitu kesalahan kita, pelanggaran kita. Itu merupakan satu surat hutang yang diterbitkan oleh Allah yang tidak mungkin mampu kita membayarnya. Tapi Dia pakukan itu di atas kayu salib. Kenapa? Hutang kita yang hutang, tetapi Dia yang membayar. Haleluya. Haleluya. Yesus membayar hutang kita. Mestinya kita yang ditagih sama penagih hutang. Tapi hanya Yesus memberi dirinya untuk membayar hutang-hutang kita. Nah, bagian yang kedua terjadi pertukaran itu adalah karena seharusnya kita yang hutang, tapi Dia yang membayar hutang itu bagi kita.
Suatu saudara saya katakan salib adalah tempat pertukaran. Yang ketiga, Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18. Ya, mungkin saya kalau cocok baca ini ayat panjang. Efesus pasal 2, 13 dan 18 berbunyi demikian, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Oleh salib, perhatikan, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak menjadi satu roh. Satu roh beroleh jalan masuk kepada Allah. Saudara perhatikan, apa yang ketiga? Kita yang terpisah dari Allah, Dia yang berkorban untuk mendekatkan kita dengan Allah. Amin. Amin. Mestinya kita yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mestinya kita yang berusaha, saudara, semampu sekuat tenaga untuk mendekati Tuhan. Tapi bukan kita yang melakukannya, Dia yang melakukannya. Maka saudara, dalam kekristenan saya berulang-ulang katakan, keselamatan adalah inisiatif Allah. Amin. Keselamatan bukan hasil usaha kita. Keselamatan bukan karena betapa hebatnya kita. Bukan karena kita banyak memberi sumbangan, memberikan sedekah, memberikan amal. Bukan karena kita rajin datang beribadah, tetapi karena anugerah saja kita diselamatkan. Haleluya. Karena kebaikannya, saudara, Dia lakukan semua itu. Karena mestinya kita yang jauh sekarang telah menjadi dekat. Kita yang tidak layak telah menjadi layak. Kita yang mestinya binasa menjadi tidak binasa. Dan semua itu Dia lakukan sebagai bentuk anugerahnya. Dan ketika Dia melakukan itu di atas kayu salib, Dia mengatakan semua itu kita terima dengan gratis. Amin. Gratis alias tidak bayar. Tapi saya mau bilang, anugerah gratis bukan karena tidak laku. Gratis bukan karena tidak ada yang mau terima. Gratis karena kita tidak mampu membelinya. Amin. Saking mahalnya kita tidak mampu membelinya, maka diberikan secara gratis. Jadi anugerah saudara diberikan di gratis, sekali lagi bukan karena tidak laku.